Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sekretaris daerah, saya hormati Prof. Iskandar dari gugus tugas Kukar Idaman, para camat, para kepala desa, para lurah, dan pejabat administrator yang mengikuti kegiatan ini secara daring. Yang pertama, saya terima kasih bahwa KP Hambat ini sudah kita mulai kembali. Jadi kita mulai berbicara kepada hal-hal yang akan kita kerjakan untuk melakukan perubahan, khususnya dalam kegiatan 2022. Tadi sudah disampaikan oleh Kepala BPKD dan Ketua Bebeda yang berkaitan dengan pagi hari ini, informasi progres kegiatan 2021 dan persiapan pelaksanaan kegiatan 2022, serta kita mendiskusikan pembentukan Badan Usaha Layanan Daerah Belut, ya, Badan Usaha Layanan Daerah BULD, Belut, lain belut yang di apa namanya, Semayang, lain tuh licin, sakit tangkapan. Tapi ada juga kawan tegak belut itu. Di hadapan oke, di belakang lain lagi, itu belut tuh licin. Timunnya ada tiga itu tempat tali sama saya. Jadi yang pertama, untuk menjadi perhatian kegiatan 2021. Ini hari ini sudah tanggal 6 Desember. Simpulnya Etam sudah tahu. Simpulnya itu PU, Perkim, ada dikit Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, ada kadisnya. Jangan tidur-tidur di belakang itu, orang rapat, di belakang. Itu wassalam kalau kayak itu. Jadi simpul-simpulnya tuh itu mah. Etam sudah tahu itu. Khususnya dinas-dinas yang menangani belanja barang jasa fisik. Bayangan saya Pak Sekda, 2021 ini masih terjadi seperti 2020, tapi tidak terlalu besar. Ini sudah tanggal 6, ya berapa minggu aja lagi efektif pekerjaan. Jadi pekerjaan di lapangan, saya melihat langsung. Mungkin banyak saya kalau ke lapangan daripada kepala PU yang baru. Saya di lapangan dijelaskan oleh kontraktor dan kawan-kawan. Nah, Pak, ini pupus Pak. Bujurkah? Pupus. Tapi walaupun bukan orang teknis, saya tidak akan bisa optimis itu pupus. Apalagi kondisi hujan. Makanya sudah saya pesankan, nih saya garis bawahi lagi, Kadis PU dan dinas lain yang menangani pekerjaan fisik cepat lakukan identifikasi yang mana selesai, yang mana tidak selesai. Kalau yang tidak selesai, pastikan itu proses administrasinya, kan kita masih memberlakukan itu yang 50 hari tambahan. Nah, cuman ini jangan jadi modus. Udah saya ingatkan, jangan jadi modus, tapi ini jadi solusi yang kondisi-kondisi tertentu. Jadi lakukan dengan cepat inventarisasi sejak awal, ini dipastikan. Saya saja bukan orang teknis sudah bisa memastikan Pak, titik-titiknya ini tidak akan selesai sampai Desember akhirnya. Nah, sehingga nanti saya minta itu dari sejak awal, Kepala Dinas PU, Perkim, Dinas Pendidikan yang nanggung fisik itu sudah ada potretnya. Sekian item pekerjaan fisiknya yang selesai, sekian yang tidak selesai, yang harus memerlukan kebijakan tambahan 50 hari.
Selesaikan ini Pak. Karena setiap audit BPK setiap tahun itu jadi persoalan proses administrasi tambahan 50 hari. Itu bukan kata saya, kata audit. Berulang-ulang itu aja, sumpan Pak itu. Para pejabat pimpinan tinggi pertama ini hebat-hebat, pintar-pintar, doktor, ada kandidat doktor S2. Cuman etam ini kan persoalannya dengan pola pikir dan budaya kerja, itu yang selalu saya sampaikan. Masa etam nggak bisa membaiki, sumpan Pak. Orang luar tuh melihat aja kita loh, gimana orang nggak kerja, 3 bulan aja efektif bekerja, bangun jembatan, bangun jalan. Temannya Superman aja dipupus, kalau kayak jembatan di sungai Uwi di Tabang, kerjakan 2 bulan. Udah di lapangan pupus, jenaka menunggu kita tuh jerih aja, jenaka gitu mah. Nggak ada, selesai Pak. Kali punya ilmunya yang pupus, nggak ada. Belum lagi faktor alam, hujan, nggak ada. Nah, itu yang saya pesankan. Jadi minta tolong ini Pak Wisnu terutama yang pelibet. Hakim ada dikit, saya lihat dinas pendidikan ada dikit. Kerja di lapangan. Jadi pastikan itu yang mana pupus, yang mana tidak pupus, buatkan memang dari sekarang. Jadi Pak Wisnu jangan banyak diam di ruangan Pak, asam urat ke diam di ruangan. Pergi ke lapangan. Walaupun di lapangan ada pengawas, ada konsultan pengawas. Jadi ada pengawasan dari dinas, jangan diserahkan ke konsultan segala aja. Saya nyampaikan ini, saya tidak ada perbaikan aja Pak. Kalau kita yang kepala dinas baru ini bisa membaiki juga, modelnya sama dengan Bahari, ya wassalam lah, itu urusan. Jadi saya ingin tuh ada perbaikan, lakukan itu dengan baik. Sekali lagi sumpan Pak kalau bisa baik. Saya optimis itu bisa kok. Ini hanya persoalan dengan kemauan merubah pola pikir dengan budaya kerja. Jadi pola pikir itu yang saya sampaikan itu, rubahlah pola pikir pada hal-hal yang dulu kalau banyak yang dibuat itu tidak bermanfaat, ke depan dibuat banyak bermanfaat. Budaya kerjanya itu kalau kerjanya malas, rubah, baiki. Kalau dulu kerjanya sistem nerawang, sekarang udah basis data. Nah yang kayak gitu, saya optimis ini bisa. Jadi berkaitan dengan kegiatan 2021 itu saya minta lakukan dengan cepat itu. Jadi terus jangan sampai nanti persoalan yang ada selama ini terulang, karena nanti puncak akhirnya adalah di BPKD Pak Sukoco. Jadi saya minta berhentilah kita saling melempar persoalan. Jadi merenunglah, introspeksi, saya punya kelemahan, teman punya kelemahan. Karena yang terjadi di BPKD itu hilirnya. Jadi bagaimana hilirnya mau baik, hulunya sudah rusak. Hulunya kita hanya 3 bulan kerja, pekerjaan fisik besar. Terus juga yang kedua saya minta perbaikan, teman-teman PU terutama dan jajaran. Jadi diatur 2022 itu arus kasnya pekerjaannya harus by progress, itu harus ada tagihan. Jadi saya mencoba menyelami persoalan ini dengan teman-teman para kontraktor. Kenapa mereka tidak mau menyampaikan tagihan sesuai dengan progres? Pak, kami ke DPU mengajukan itu dipungut biaya. Ini terlepas bujur atau tidaknya Pak Wisnu ya, dan Pak Maman. Pokoknya di dua ini yang vital, PU dengan Perkim. Kami kalau mengajukan Pak, itu dipungut biaya. Terus ke BPKD pun ada pungli di sana, dipungut seperti itu. Jadi lebih baik kami mengumpul sekalian aja, ngajukan tagihan itu terakhir. Bekerinah kami memberi sekian. Itu bahasanya kayak gitu. Ini terlepas betul atau tidak ya, tapi ini saya sampaikan. Itu disampaikan mereka kepada saya. Nah saya bilang, saya minta tolong ke depan kami menjamin supaya arus kas ini baik,
Karena kalau nanti transfer itu menumpuk di kas daerah, ini tidak terrealisasikan, ini kan terpantau secara nasional. Makanya kan isu sekarang dibangun di Kementerian Keuangan itu, transfer kami stop dulu karena duit mengendap di kas daerah. Benar kan begitu, datanya seperti itu. Nah itulah gunanya supaya realisasi belanja itu sesuai dengan progres, supaya tidak ada ngendap di kas daerah. Kalau ngendap, begitu bahasanya, gimana kami mau transfer, sementara tim kita yang berjuang untuk mendapat transfer jalan terus. Tapi ditunjukkan bukti, ini Pak, uang mengendap. Apalagi kalau ada rapat nasional, sekarang ini sistemnya sistem tampilkan. Sumpah kita yang jadi kepala daerah ditampilkan daerah mengendapkan duit. Nah, itu, jadi nanti saya minta betul-betul dilakukan perubahan, bahwa nanti arus kasnya harus jalan per progres. Kalau memang 20% uang mukanya harus kita penuhi. Memang Pak Koco menyampaikan kepada saya kekhawatiran ini, transfer itu tidak dipastikan tanggalnya. Dan saya tegaskan, itu urusan itu tidak boleh yang lain ikut campur. Yang penting dinas tangani dengan baik, progres diproses pihak ketiga, sampaikan tagihan, sampaikan ke kas daerah. Nanti urusannya kas daerah di sana. Tapi ini sudah terhimpun dengan baik. Jadi progres seperti itu kita rubah. Jadi jangan sampai nanti kita diatur oleh kontraktor. Ya semoga ke depan tidak ada lagi kepala dinas yang jadi kontraktor. Selama ini kenapa tidak bisa dikendalikan? Karena memang kita diatur oleh kontraktor. Saya sampaikan ke Wisnu, saya ingin mengembalikan marwah dinas itu gitu. Kita yang mengatur kontraktor, mengatur dalam untuk kebaikan, diatur pekerjaan banyak, jangan dimonopoli oleh 1-2 orang. Yang monopoli Kutai Kartanegara 4 orang aja Pak, kita mau tahu. Saya 2 tahun mengulur waktu ini, saya mencari tahu siapa sih yang mengendalikan Kutai Kartanegara ini. 4 orang aja Pak. Tapi saya buka hari ini, saya tidak baik aja Kutai Kartanegara ini. 4 orang Pak. Dan itu sudah saya doakan setiap subuh, semoga dia kembali ke jalan yang lurus. 4 orang aja. Modalnya dari situ, mengendalikan orangnya dari situ, ULP dikendalikan dari situ. 4 orang. Doakan lagi supaya sidang-sidangnya balik ke jalan yang lurus. Jadi saya optimis ini bisa dibaiki. Makanya kita berangkat dari tahun 2022. Kuncinya itu baiki itu di sentralnya itu di Wisnu, Pak Maman, di dinas pendidikan, yang fisik-fisik sentralnya di situ. Supan Pak, kita jadi kepala dinas baru, dilatih 2 jembatan harus. Kalau kita bisa membaiki itu kemahutan pulang. Nah jadi ini dibaiki progres 2021. Saya paham kondisi ini tidak bisa ideal 2021 ini, karena memang proses awalnya juga sudah kondisinya juga tidak sesuai dengan timeline yang kita tetapkan. Tapi nanti ada perbaikan dan tidak numpuk di BPKAD. Kalau 2020 sedih melihat tumpuan berkas di sana. Kita ngelihat malam-malam di sana, memang numpuk di sana. Siapa yang bisa memverifikasi itu? Superman pun turun di pupus berkas itu, apalagi saya Bu Wiwit Mas Orangan di situ dengan beberapa kawannya. Di pupus berkas dari PU datangkan sana. Dan paling terlambat pulang dari PU. Nah sekarang kan sudah kita bangun sistem itu. Kemarin sudah kayaknya BPKD juga mulai insaf, sudah sekarang kan sudah sistemnya dibangun. Kerjasama dengan BPKP kemarin sudah ada percontohan pilot perubahan, SP2D online semua. Jadi harapan saya nanti itu teman-teman dari PU itu sudah input datanya ke sistem BPKD itu by sistem itu, nanti fisiknya menyusul. Nah jadi ini bisa kok, dia ada ini bisa, karena memang ada beberapa yang selama ini ya zona nyamannya terganggu. Jadi saya mohon maaf aja kalau kawan-kawan zona nyamannya terganggu, karena ini kita mau memperbaiki. Baik sajalah bekerja dengan adanya
Saya kira kami sudah memperhatikan itu, tidak pernah terlambat hal-hal lain. Sebetulnya tatkala Sekda lapor, ada surat edaran Pak dibuat, ini kalau sirupnya tidak diinput, TPP ditahan. Batin saya itu terus terang Pak, saya menolak batin saya itu. Kok etam tuh main ancam kayak gitu. Tapi punya Pak Sekda masih lakukan. Ya maksud saya itu nggak usah lah pakai ancam-ancaman dengan orang etam dia tuha-tuha galak. Berubah lah gitu. Dan saya minta para kepala dinas ketahui pekerja itu jangan diserahkan kepada satuan pejabat bawah aja. Itu intinya, jangan kita terima bersih. Karena baik buruknya namanya kita lah. Sama kayak saya akui bahwa saya kelemahan. Baik buruk di kabupaten kota ini, saya dengan wakil bupati. Padahal kita yang ngolah-ulah. Sama aja di dinas, yang ngolah-ulah itu pejabat di bawahnya, tapi kepala dinasnya ya dipandang orang seperti itu. Nah, jadi perbaiki itu nanti mekanismenya. Ini kita masih ada 2 minggu, paling tidak 2 minggu efektif. Selama ini sponsor sudah menetapkan tanggal sekian, kepaksaan itu minta bukakan Bali. Datang ke pendopo dibuka, apanya lagi dibuka, tinggal 3 hari yang lagi. Nah, tarik ulur seperti tarik ulur. Makanya ini kalau sudah dari awal kita memang sudah ada edaran, jadi sampai saya pernah bicara Pak Koco, ini edaran sudah Pak, jangan-jangan kawan kepala dinas ini pernah baca edaran ini Mas Koco, saking sibuknya urusan di luar kan, ini pernah baca edaran itu, kan nggak ada respon sama sekali. Itu kondisi yang lalu, terusnya 2020, sehingga etam berutang, duit ada, kan lucu Pak. Orang tuh berhutang pitis dia ada kan, ini duit ada Pak berhutang. Udah supan Pak, ini kandidat doktor. Saya supan Pak ini gitu, cuman saya tutupi seorangan aja. Nah baik itu yang pertama. Yang kedua, persiapan kegiatan 2022. Saya kira sudah disampaikan tadi, kemauan etam harus lebih cepat lagi. Jadi kalau hulunya ini sudah baik, prosesnya, pelaksanaan akhirnya juga pasti baik. Jadi memang perlu waktu pekerjaan ini. Nggak bisa yang seperti ini. Mana ada orang 2 bulan bangun jembatan, kelihatan jembatan di Sungai Dondang di dalam kelurahan Muarajau, 1,5 bulan kerja, ya habis tahun anggaran, malam-malam masih bekerja lagi. Karena fungsi itu, karena memang di pola administrasi, jadi ya bunyi putih ngerongi diri sendiri. Sudah yang kayak gitu. Nggak ada Pak, kalau nggak dibaiki ini nggak bisa. Jadi kalau dia punya waktu panjang, itu pasti akan lebih bagus pekerjaannya. Jadi selama ini kan persoalan administrasi, SK, PPTK, orang PA-nya tidak ada berubah kok. Mesti bekerja aja dulu, nunggu RKA. Orang RKA ini sudah tahu, hanya tinggal nunggu ditandatangani. Prosesnya kan memang banyak. Makanya tahapan yang sudah masuk tadi dijelaskan Pak Uwi tadi, udah teman-teman kepala dinas sudah main, sudah sana kan gitu. Main. Pasalnya jelas, aturannya jelas. Persoalannya kan kita ya lagi-lagi dengan budaya kerja itu. Terpasung dengan kondisi budaya kerja yang sudah selama ini terpatri itu. Nah, buka itu, baiki itu, aturannya sudah jelas, pedomannya sudah jelas. Nah, tinggal nanti bagaimana kepala dinas mengeksekusinya dengan baik. Saya kenapa tadi Pak Sekda memang saya pesani, karena kita ini kan menjaga ritme politik, Pak. Kami membangun komunikasi dengan DPRD, jangan kita kira mudah. Kita mengapresiasi DPRD Kutai Kartanegara, jadwal pengesahan APBD 2022 itu sudah maju 1 minggu pada jadwal yang disepakati. Artinya saya menangkap mereka juga semangat ada perbaikan. Bagaimana pokok-pokok pikiran itu ini sudah bisa masuk semua ke sistem. Makanya teman-teman kepala dinas pun harus melihat kondisi ini. Jadi hubungan kerja eksekutif legislatif itu komitmen politiknya sudah tinggi. Nah, tinggal teman-teman di dinas yang menjabarkan ini, memahami ini, sehingga untuk menyesuaikan. Tapi jangan sampai nanti
komitmen politik ini tinggi, tapi tatanan eksekusinya masih bermasalah. Nah, jadi harus diikuti dengan perubahan-perubahan itu. Karena menurut teman-teman ini baru sejarah, Pak. Biasanya malam tahun baru itu masih berkutak-katik untuk ini. Pak Tostoto kan pengalaman jadi ketua Beda kan. Malam tahun baru itu masa katik nego mengesahkan akhir tahun baru, ini maju seminggu Pak pada jadwal yang kita sepakat. Artinya saya menangkap juga di legislatif itu ada semangat perubahannya. Nah, ini yang harus dijaga dengan baik. Jadi kegiatan 2022 saya minta menjadi perhatian. Jadi tadi saya sudah sampaikan secara terbuka di media pun, itu bulan Maret sudah selesai proses lelang. Jadi jangan sampai nanti lewat bulan Maret masih ada, kecuali memang ada hal-hal khusus di luar kemampuan kita, ya itu sudah bisa kita apakan. Tapi kalau hanya persoalan takatik administrasi tadi, itu sudah bisa kita atasi. Nah, semoga nanti ini terus berjalan juga. Tadi paralel, namun saya paham teman-teman yang gendongannya besar ini mempersiapkan pertanggungjawaban 2021, terus persiapan kegiatan 2022 itu juga tidak mudah. Saya paham itu, tapi itulah tantangan kita diberikan amanah pemimpin, kan harus ada kemampuan manajerialnya, pimpinannya bagaimana membagi pekerjaan itu dengan baik. Terus yang ketiga berkaitan dengan BLUD, jadi sekaligus nanti peraturan bupati berkaitan dengan BLUD ini sudah ditetapkan dan sudah dilaksanakan BLUD, terutama di Dinas Kesehatan, di Puskesmas dan RSUD. Jadi ini sudah jalan dengan baik, efektif. Nah, jadi kita terus mengikut tadi kepada OPD yang memang ada potensi yang harus dikelola melalui belut ini. Jadi seperti kemarin di LHK ada lab di sana, Dinas Perhubungan ada unit pengujian kendaraan, dan dinas lainnya yang ada. Karena memang kalau dibaca RKA itu tidak pernah diisi itu kolom pendapatan, yang diisi hanya kolom belanja. Memang belum ada terpikir untuk pendapatan gitu. Pendapatan hanya diserahkan kepada Bapenda. Bapenda kalau ditanya sudah menyerahkan ke 11 OPD. Selalu lempar-lempar gitu, lempar. Jadi kesimpulannya sama-sama membaiki, sama-sama punya kelemahan di situ, memperbaiki. Karena dengan belut ini seperti yang dilakukan Ibu Yuli di Dinas Kesehatan itu, teman-teman harus tahu kalau nggak ada kebijakan belut yang jalan selama pandemi COVID ini, kita juga kesulitan. Jadi banyak hal-hal yang mendesak itu ditangani oleh keuangan BLUD itu. Jadi Bu Yuli itu diam-diam sudah sukses. Jadi saya sudah minta kalau ada kawan berhasil pergi belajar ke seberang di rumah sakit, siapkan ruangan di atas Bu Yuli, belajar pergi ke Jogja, pergi kemana, dia ada ilmunya juga, belajar ke Bu Yuli di seberang, itu selesai sudah barang ini kan gitu. Nah, jadi saya minta menjadi perhatian. Ini Pak Sekda kan tanggal 6 ya. Jadi saya kemarin seperti yang di Pak Alfian, baru minggu ini kelar BLUD-nya. Jadi awal Januari itu sudah lab itu sudah BLUD. Jadi kalau ada pembiayaan masuk, pungut, kelola langsung gunakan. Ya, ada lagi keluhan. Ini selalu keluhan anggaran. Tapi anggaran belanja lain ada. Apalagi perombongan keluar daerah ada terus. Belanja yang vital-vital dianggarkan, berarti kan bukan persoalan anggaran, persoalan pola pikir ini gitu. Bagaimana mendahulukan yang prioritas. Tolong, saya minta tolong ini. Dan saya optimis ini bisa kok. Prof. Iskandar dengan tim ini terus mendampingi. Ada beberapa nanti OPD dipercepat nanti untuk dibentuk dalam waktu beberapa minggu ini. Jadi awal Januari sudah Kepala Dinas Perhubungan ada. Bicara anggaran kurang terus, ada anggaran di sana nanti dikelola aja. Sama kayak urusan parkir, kan bicara urusan parkir itu mulai awal otonomi daerah, generasi etam lah ngerampungkan urusan penanganan parkir. Jadi etam ini kelihatan tidak konsisten gitu. Banyak kebijakan yang sudah kita bahas tapi tidak konsisten mengawal, sehingga
sampai kepada implementasinya. Jadi yang berkaitan dengan BUD, saya minta dirampungkan ini nanti, walaupun belum seluruhnya, ada 2 atau 3 dulu lah yang bisa rampung, yang menurut analisis yang memang potensinya cukup baik untuk dikelola melalui BUD. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, hadir pada kesempatan ini juga para kepala desa. Tadi sudah ada penyampaian dari Kepala BPKD yang berkaitan dengan progres dana desa dan lokasi dana desa. Jadi diperbaiki itu hubungan, jangan sampai nanti program kegiatan yang berkaitan dengan ADD, DD yang sudah dialokasikan ini nanti tidak terserap 100% bagaimana yang kita harapkan. Saya kira ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Saya terus terang ingin ada perubahan 2022. Tidak hanya sebatas pengadaan belanja barang dan jasa, semua kerja etam ini harus berubah di 2022. Dan saya optimis itu bisa. Insya Allah itu bisa, karena saya sudah melihat tanda-tanda itu. Tanda-tanda itu. Tinggal nanti teman-teman, para kepala dinas, pejabat pimpinan tinggi pertama terutamanya mengendalikan ini di masing-masing unitnya, tim kerjanya dibangun dengan baik. Jadi jangan ada sekat-sekat lagi, jangan sampai ada sekat-sekat di dinas itu, supan Pak. Dan sekat-sekat ini kadang-kadang dikisahkan dengan luar. Jadi teman-teman pejabat administrator pengawasnya berkisah di luar, dikisahkan ya kita itu. Makanya saya terus terang kalau adanya melapor ke saya tuh saya lihati aja mulai dari atas ke bawah. Ini habis yang ngesahkan kepala dinas bupati, kalau dikisahkan ini. Ini tipikalnya kan kayak gitu. Tipikalnya kayak gitu. Kalau sudah karakternya seperti itu, dikisahkan itu, dijahatkannya itu. Tapi kalau di muka kita dijilatnya kita itu tipikalnya ada tuh di dinas-dinas, tapi ini banyak lagi. Ini banyak. Ya, baik. Artinya itu bagian tantangan kita di dinas, kami tantangan kami di seluruh kabupaten. Tapi insya Allah karena kita bersama sudah menyiapkan bahwa kita bisa memperbaiki kinerja ini dengan pedoman-pedoman yang ada. Jangan lari pada pedoman-pedoman itu, sehingga semuanya bisa kita pertanggungjawabkan. Yang selalu sampaikan pertanggungjawaban dari dunia sampai akhirat. Terima kasih Pak Sekda. Mungkin nanti saya tidak selesai, tapi bisa selesai sebelum zuhur kan ini. Karena ini kalau sudah lewat zuhur hilang juga esensinya kan gitu. Tapi saya mohon maaf pagi tadi memang ada beberapa agenda sehingga saya terlambat. Padahal ke depan bagus juga habis sholat subuh kita kumpul lebih jangan ya. Jadi ketahuan kalau tadi sembahyang subuh nih datangnya nanti disetting aja Mas sekali-sekali tes kis kan kita bicara habis sholat subuh itu segar dulu kan waktu kuliah kan ada habis subuh kan kalau dosen niau kan turunan datang kan gitu. Ini supaya segar aja sih, maksud saya bukan maksud saya apa-apa kan ya. Karena kalau diawali sesuatu dengan kejernihan itu kata Ustadz Koco, kita kan belum pernah dengar sebuah tausiah. Jadi Kepala BPKD ini Ustadz Pak sebetulnya kawannya. Jadi tausiahnya banyak. Saya banyak belajar ke Mas Koco itu terus-terusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.